Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alfantio Muhammad Juniawan dengan NIM 231101030. Saya dari kelas S1 TT11A. Saya berasal dari kota Banjarnegara. Hobi saya yaitu saya suka memasak dan mendengarkan lagu ketika waktu luang. Saya memiliki cita-cita ingin menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan seluruh keluarga saya. Saya adalah mahasiswa aktif S1 Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Telekom Purwokerto. Alasan saya memilih prodi S1 Teknik Telekomunikasi ini yaitu saya memiliki minat dan sebelumnya saya juga berasal dari alumni SMK yang basicnya mempelajari tentang jaringan. Jadi, saya ingin perdalam lagi ilmu yang dulu pernah saya pelajari. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu ingin menjelaskan materi-materi apa saja yang sudah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah komunikasi data di dalam satu semester ini ya. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi agar lebih jelas, di sini sudah saya siapkan PowerPoint ya, yang berisikan materi-materi yang sudah saya rangkum dari mata kuliah komunikasi data. Yang selanjutnya di sini ada daftar yang berisikan apa saja materi-materi yang nantinya akan saya eh, sampaikan. Yang pertama ada pengantar koneksi data, yang kedua ada model OSI dan TCP IP, yang ketiga ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, kita langsung saja yang ke pertama, yaitu apa itu koneksi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi dalam bentuk digital dari suatu perangkat ke perangkat lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, informasi yang dikirim ini berupa apapun, seperti teks, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Nah, jaringan yang digunakan untuk mengirim informasi berupa jaringan lokal atau LAN maupun jaringan yang lebih luas seperti internet. Nah, selanjutnya di sini ada parameter dalam komunikasi data. Nah, dalam komunikasi data, parameter adalah eh, parameter ini digunakan untuk mendefinisikan atau mengontrol berbagai aspek dari proses komunikasi. Nah, parameter ini nantinya mempengaruhi bagaimana data dikirimkan, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, berikut ini ada parameter dalam komunikasi data. Yang pertama ada satu tujuan atau penerima harus benar atau sesuai ya. Nah, jadinya tentu saja ketika kita mengirim informasi, pastinya kita harus mengetahui siapa yang mengirimkan dan siapa yang menerimanya. Nah, yang kedua ada data tidak boleh diubah. Nah, dalam eh, parameter ini, data tidak boleh diubah itu merujuk pada prinsip integritas data. Dan integrasi data ini memastikan bahwa data yang dikirim dari pengirim harus diterima oleh penerima tanpa adanya perubahan atau modifikasi dan selama proses transmisi. Ya. Nah, hal ini dilakukan penting untuk menjaga keandalan atau keakuratan informasi yang dikomunikasikan. Nah, yang ketiga ada waktu pengiriman atau delay. Nah, tentu saja adalah waktu yang diperlukan data untuk berpindah dari pengirim ke penerima. Nah, yang keempat ada jitter. Nah, jitter ini adalah waktu tunda atau latency pengiriman paket data dalam jaringan. Nah, ini berarti bahwa data yang dikirim ini dalam urutan yang sama dari sumber ke tujuan mungkin tiba dengan waktu tunda yang berbeda. Nah, jitter ini dapat menjadi masalah dalam aplikasi yang memerlukan transmisi data secara konsisten dan real time.
Contoh saja seperti VoIP, Voice over Internet Protocol, ada video streaming, dan tentu saja game online yang kita mainkan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya ada komponen komunikasi data. Nah, yang pertama ada data. Nah, data di sini berupa teks, gambar, audio, dan video. Nah, yang kedua ada pengirim. Nah, pengirim ini yang mengirimkan data ke yang nantinya akan dikirim oleh penerima. Nah, yang ketiga tentu saja penerima. Ya, penerima ini menerima data yang dikirim oleh pengirim. Tuh, yang berupa datanya tersebut. Nah, yang keempat ada media transmisi. Media transmisi itu saluran fisik atau nirkabel yang untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. Nah, media transmisi di sini berupa kabel twisted pair, fiber optik, atau dan gelombang radio. Selanjutnya yang kelima ada protokol. Nah, protokol ini adalah seperangkat aturan dan konvensi yang digunakan untuk mengatur pertukaran data antara perangkat dalam jaringan. Protokol menentukan cara dan data dikodekan, dikirim, diterima, dan diinterpretasikan, serta bagaimana kesalahan ditangani selama proses transmisi. Nah, baik selanjutnya ada aliran data. Nah, di sini aliran data terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu ada simplex, yang kedua ada half duplex, yang ketiga ada full duplex. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, yang simplex. Nah, simplex atau aliran data sederhana ini yaitu data hanya dapat mengalir dalam satu arah. Nah, contohnya saja PC ke monitor gitu. Nah, yang kedua ada half duplex atau aliran data setengah duplex. Nah, yang ini adalah data dapat mengalir ke kedua arah, tetapi tidak secara bersamaan. Nah, contohnya saja perangkat yang digunakan itu seperti walkie-talkie atau HT. Nah, yang ketiga ada full duplex. Full duplex atau aliran data penuh duplex. Nah, full duplex ini yaitu data dapat mengalir dalam kedua arah secara bersamaan. Nah, ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Contohnya seperti panggilan telepon tentunya. Nah, selanjutnya ada kita bahas model OSI. Apa sih model OSI? Model OSI adalah kerangka kerja konseptual yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang kita kenal ya, untuk memahami dan mengimplementasikan standar komunikasi antar sistem komputer. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dan berinteraksi satu sama lain ya. Nah, di sini berikut ini 7 lapisan dalam OSI. Yang pertama, ada lapisan fisik atau physical layer. Nah, physical layer ini memiliki fungsi menyediakan transmisi fisik untuk mentransfer data mentah atau bit antara perangkat jaringan. Contohnya adalah kabel, radio frekuensi, dan fiber optik. Nah, yang kedua ada lapisan data atau data link ya. Nah, data link ini memiliki fungsi mengatur transmisi data antar perangkat dalam satu jaringan dan menangani kesalahan transmisi. Ini mencangkut framing, addressing, dan error detection. Contohnya seperti Ethernet dan PPP atau Triple P point to point protocol gitu. Yang selanjutnya ada yang ketiga, lapisan jaringan atau network layer. Nah, network layer ini memiliki fungsi untuk mengatur penentuan jalur atau routing dan pengiriman paket data antar jaringan, menyediakan alamat logis atau IP address. Contohnya IP Internet Protocol, ICMP Internet Control Message Protocol. Selanjutnya yang keempat, lapisan transport atau transport layer. Transport layer ini memiliki fungsi untuk menyediakan layanan pengiriman data yang andal antara host, termasuk segmentasi, pengendalian aliran, dan pengendalian kesalahan. Contohnya seperti TCP,
Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol. Nah, yang kelima ada lapisan sesi atau Session Layer, memiliki fungsi mengelola sesi komunikasi antara aplikasi, menyediakan kontrol dialog dan sinkronisasi. Contohnya seperti NetBIOS, dan RPC atau Remote Producer Call. Yang keenam ada lapisan presentasi atau Presentation Layer. Nah, presentation layer memiliki fungsi mengubah data ke format yang bisa dimengerti oleh lapisan aplikasi, seperti enkapsulasi, kompresi, dan enkripsi. Contohnya seperti SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Kemudian ada JPEG dan ASCII. Dan yang ketujuh ada lapisan aplikasi atau application layer. Nah, application layer ini memiliki fungsi menyediakan antarmuka langsung antara aplikasi pengguna dan jaringan. Ini mencakup layanan seperti email, transfer file, dan akses basis data. Contohnya saja seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP atau File Transfer Protocol, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Selanjutnya kita bahas tentang mengenai model TCP atau IP ya. Model TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk interkoneksi perangkat jaringan di internet. Dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1970-an. Model ini menjadi dasar bagi internet dan memungkinkan komputer dari berbagai jenis dan merek untuk saling berkomunikasi. Nah, di model TCP/IP ini memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan akses jaringan atau Network Access Layer. Nah, Network Access Layer ini memiliki fungsi untuk mengatur komunikasi fisik di dalam jaringan lokal, termasuk framing dan media access control. Contohnya Ethernet, Wi-Fi, IRP, Address Resolution Protocol. Yang kedua adalah lapisan Internet atau Internet Layer. Internet Layer ini memiliki fungsi menyediakan alamat logis dan penentuan jalur untuk pengiriman paket antar jaringan. Contohnya IP atau Internet Protocol, ACMP, Internet Control Message Protocol. Dan yang ketiga ada lapisan transport atau transport layer. Transport layer memiliki fungsi untuk menyediakan pengiriman data yang andal dan tidak andal antar aplikasi DOS yang berbeda. Ini mencakup segmentasi dan pengendalian kesalahan. Contohnya TCP/IP atau Transmission Control Protocol, UDP atau User Datagram Protocol. Yang keempat ada lapisan aplikasi atau Application Layer. Application Layer memiliki fungsi menyediakan layanan aplikasi dan komunikasi langsung dengan pengguna akhir. Ini mencakup berbagai protokol untuk berbagai aplikasi jaringan. Contohnya HTTP, Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, atau Simple Mail Transfer Protocol, dan DNS, Domain Name System. Nah, di sini ada head-to-head, model oscillator, dan TCP/IP. Bisa dilihat di sini bedanya itu TCP/IP dalam TCP/IP proses application, presentation, dan network ini berada dalam satu proses yang bernama dijadiin satu ya. Dijadiin satu jadi application saja. Nah, selebihnya yang berbeda yang kedua itu oscillator memiliki data link physical, sedangkan TCP/IP ini di TCP/IP ini berupa network access. Selanjutnya kita bahas mengenai enkapsulasi dan dekapsulasi. Yang pertama ada enkapsulasi. Penjelasannya itu enkapsulasi adalah proses menambahkan header dan trailer pada data saat data bergerak dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik dalam model jaringan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dengan benar melalui jaringan dan dapat diinterpretasikan oleh perangkat penerima. Nah, selanjutnya ada dekapsulasi. Dekapsulasi adalah proses menghapus header dan trail dari data saat data bergerak dari lapisan fisik ke lapisan aplikasi dalam model jaringan. Ini dilakukan untuk mengesak data asli dan mengirimkannya ke aplikasi yang sesuai di perangkat penerima.
Nah, selanjutnya ini adalah proses dari enkapsulasi sendiri gitu. Nah, contohnya saja ketika kita mengirim sebuah pesan ya. Di sini itu masuknya kita mengetik pesan itu melalui proses enkapsulasi terlebih dahulu. Jadi saat kita mengirim pesan itu masih berupa data. Kemudian kita ke proses transport ini, di proses transport ini data informasi diberi header. Nah, header ini informasi dari port sumber dan tujuan, lalu nomor urutan dan informasi pengontrol TCP lainnya. Selanjutnya dari transport ke network. Di network ini paket data dilapisi transport ditambahi dengan header IP yang mencakup alamat IP, sumber dan tujuan untuk routing data di internetnya nanti. Yang ketiga ada data link. Nah, di data link ini paket IP ditambahi dengan header dan trailer ya, yang mencakup alamat IP sumber dan tujuan untuk nantinya yang si pengirimnya gitu. Nah, yang terakhir ini physical. Ya, physical ini berupa nantinya ada data kode-kode bit binary ya. Nah, nantinya dikirim ke penerima. Nah, yang selanjutnya ada dekapsulasi. Nah, kebalikannya dari enkapsulasi ini ya. Jadi ketika dari enkapsulasi ini kan di data dikirimkan ya. Nah, ketika ini enkapsulasi ini proses penerimaannya gitu. Jadi dari yang dikirim tersebut ini bisa dilihat ada kode binernya, itu dia diproses ke data link, dihapus MAC address-nya, dibagi dan hingga ke application. Tujuan akhirnya itu di application data ke data atau data aslinya yang sesuai dengan data yang dikirimnya tersebut. Pokoknya intinya ini rekapitulasi adalah proses kebalikannya dari enkapsulasi, di mana proses ini merupakan proses untuk menerima data yang dikirim dari proses enkapsulasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika penjelasan sebelumnya masih kurang tepat ataupun salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengungkapkan sebuah kesan dan pesan saya selama kuliah di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Pesan saya merasa senang dan beruntung untuk bisa kuliah di S1 Teknik Telekomunikasi ini karena mendapatkan teman yang suportif untuk melewati kesulitan atau berbagai hal apapun itu. Dan pesan saya adalah untuk prodi ini kedepannya lebih maju dan dapat mempertahankan pendidikan yang berkualitas, yaitu memastikan pengajaran yang mendalam dan relevan yang mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan masa depan. Dan yang terakhir, ini merupakan kata-kata dari sang legenda The GOAT Muhammad Ali. Don't count the days, make the days count. Pesan dari kata-kata tersebut adalah hiduplah dengan sengaja melakukan hal-hal yang berarti dan membuat dampak positif daripada hanya melalui tanpa tujuan yang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.